Selamat datang di Tidur Bareng. Kali ini gue tidurnya sama cowok. Terakhir gue tidur sama Casin, sama cewek. Sekarang gue tidur sama cowok. Ada Rido di sini. Laki-laki tampan yang di sebelah gue namanya Rido. Enggak tahu apa lebay lu. Lo tuh kalau dipuji harusnya bilang amin. Amin. Atau makasih. Amin ya Allah, gitu. amin. Itu Makasih. ketika orang muji lo, orang tuh bener secara sih. nggak langsung mendoakan lo atau ya Gimana? meninggikan lo gitu. Bang gue lagi di masa Insecure. jiwa anjing. Nah di tidur bareng nih konsepnya adalah Apa? gue itu nanyain kebiasaan tidur teman-teman gue. Jarang kan ada yang ngomongin kayak gitu, lo tidur ngapain, kebiasaannya seperti apa. Bentar. Sekarang kita ulas pertanyaan pertama. Lo kalau biasanya kalau tidur tuh pakai baju apa biasanya? Enggak pakai baju. Kenapa nggak pakai baju? Panjang dada. Gerah, panas. Karena kebetulan selimut di kamar gue tebel. Tapi kan lo pakai AC nggak kedinginan gitu apa biasa aja? Justru karena gue pakai AC kedinginan. Tapi karena selimut gue terlalu tebel, Jadinya panas. kalau pakai kaos kedinginan tetap. Tapi kalau misalnya dipakein selimut jadi panas. Jadi harus buka baju tapi pakai selimut. Oh oke. Jadi kayak simbang jadi gitu. kayak udaranya biar imbang gitu dalam selimut. Nah, betul. tapi kebiasaan kayak gitu, gue tuh biasanya kayak gitu kalau di Apa? hotel. Kadang kan hotel tuh AC-nya suka nggak tahu diri ya, dingin banget gitu. Wah, iya. Dan gue ngerasain kayak misalnya gue pakai selimut, tapi kok panas, terus gue buka lagi, terus habis itu gue pakai lagi. Iya. Mungkin kejadiannya sama lo tuh kayak gitu karena Iya, benar. Karena nggak imbang ini udaranya pakai selimut kepanasan, lepas kedinginan. Mau gitu. dikonsilinasinya pun juga maksudnya malah kagak nyaman, jadi aneh udaranya. Oke, itu nggak pakai baju Bawahan celana pendek, kalau kan celana panjang. Lo pernah nggak tidur naked yang benar-benar nggak pakai baju? Pernah. Itu kenapa? Gara-gara apa kayak gitu? Masa dijelasin sih? Enggak, gue pernah, tapi kasus kalau gue dulu, gue misalnya habis mandi nih. Habis mandi terus gue udah nih nunggu kering dulu kan. Terus tapi gue selonjoran gitu loh. Jadi gue kan karena gue selalu kunci pintu, jadi kalaupun gue telanjang orang nggak tahu gue lagi telanjang di dalam. Oh gitu. Sambil ini tiba-tiba gue ketiduran. Nah jadinya gue sampai pagi lah gue tidur nggak pakai baju gitu. Nah gue pernah kayak gitu. Makanya kadang gue suka kebiasaan kalau ke kamar mandi itu gue selalu bawa baju. Jadi gue ngeliat ada baju, jadi gue sekalian aja pakai baju di dalam kamar mandi. Oh gitu. Oke. Nih kalau lo kayaknya yang lain nih, tapi gue nggak akan mempertanyakan sampai ke sana. Pokoknya pernah kayak gitu. Dan kayaknya kalau ngomong kayak gitu, kayaknya lo tuh juga ada teman-teman yang nonton juga udah tahu kenapa hal itu bisa terjadi gitu. Jadi karena kepanasan aja sebenarnya. jadinya terlalu tapi- overheat tuh masih mesin overheat tuh harus dibuka gitu semuanya biar ngerti lagi sih lah pokoknya. tapi gue nggak kalau gue tuh pernah coba sengaja gue nggak tidur nggak pakai baju gitu, nggak pakai apa-apa, dan gue tidak merasa nyaman, kayak nggak enak gitu. Emang Kayak kalau ngadep situ kayak keteken atau gini ngerti nggak sih, jadi kayak nggak enak aja rasanya, dan kayak keringet gue tuh langsung ke tempat tidur Rembes gitu ya? seakan-akan Oh. gitu loh. Jadi gue ngerasain kayak nggak nyaman, jadi kayak lembab nggak bisa pakai baju. Dan emang sebenarnya nggak nyaman menurut gua. Hmm. Tapi kenapa gue pernah? Karena saat gue pernah melakukan tidur naked itu lagi nyaman keadaannya seperti itu. Tapi kadang kalau lagi minum-minum juga ngerasa panas nggak sih? ya itu maksud gue, pas Oke. lagi minum-minum, Iya, pas iya. lagi minum-minum, kepanasan overheat jadi buka. Tapi kalau gue nggak, kalau tadi kita ngomongin minum-minum gitu. Apa? Lu pernah nggak sih kayak pas lagi hangover banget gitu, terus lu tuh tidur tuh kayak udah nggak peduli lagi kayak gimana gitu. Pernah lah. Lu lagi gimana tuh? Pokoknya gue lagi di rumah saudara gue, Hmm. pulang dari satu bar, udah pusing banget deh. Gue nggak yang namanya buka baju, nggak buka celana, bener-bener pakai celana panjang, masih pakai sepatu, geletak aja deh. Ke sepatu. Tidur geletak berdek, bangun gak enak banget, bener-bener kayak apa ya, kayak jijik gitu deh. Iya kayak Gak nyaman aja gitu pas bangun, soalnya kayak, kita kayak belum tidur, nggak berasa kalau tidur gitu. Dan kalau misalnya lagi minum tuh kan kayak badan tuh panas banget gak sih, maupun sedingin apa tuh AC, kayak lo bangun-bangun tuh kayak kok gue apek banget. Apalagi ya nggak sih? ngover kan, bangun-bangun tuh pala kemeng Iya, gitu. Ih, gue pernah, tapi terakhir kayak gue ada tidur parah itu tuh cabbage-nya. 2 tahun yang lalu waktu ulang tahun gue dulu.
Lo ada lu juga di sini. Ya, yang gue pulang naik motor. Gue tahu. Gue pulang naik motor dan itu lagi ada acara kantor. Iya. Di abis itu pas gue pulang itu kan di hotel kan. Itu tuh gue untung subuh banget kan tuh, sedangkan gue harus bangun lagi jam 6:30 pagi tuh. Iya. Itu gue bener-bener nyampe kamar hotel kayak udah gue tuh cuma buka baju terus sama sepatu, jadi gue masih pakai kaos kaki, masih pakai celana jeans, masih bisa. Cuma gue nggak pakai baju, cuma kayak bangun. Tapi kebayang nggak sih jam setengah, lo baru nyampe tuh jam 4:30 terus jam 6:30 pagi lo udah harus bangun lagi. Dan lo kebayang nggak kepala gue tuh sakitnya tuh kayak apa? Itu tuh musuh pemabuk tuh ngover. Tapi kalau kurang minum terus. Gue biasanya cukup kalaupun gue mabuk karena dipaksa, biasa kayak gitu. Oke, lanjut. Naib, kamu yang menganjing, penyebab aku ngover. Oh gini deh, lo kalau tidur posisinya gimana? Kalau gue sukanya gue miring kanan miring kiri. Gue tengkurap. Oh tengkurap gue nggak suka. Jadi pola gue kayak gitu. Nggak suka. Gue kalau tengkurap nafasnya nggak enak tau nggak sih? Kayak ketekan gitu. Jadi nggak nyaman tidurnya. Terus ada nggak hal yang kayaknya kalau bisa lo tidur lo tuh harus punya itu, ada itu di kamar lo? Handphone. Kayak handphone tuh kayak ini nggak sih? Lu nanya, bener kan? Kalau gue guling, gue tuh merasa aman ketika gue tuh meluk guling gitu. Oh. Jadi kayak gimana gitu. Jadi gue harus ada guling. Apa ya? Selimut. Gue mau sedingin apapun, tapi kalau misalnya ada selimut, mau tipis pun selimutnya nggak masalah. Yang penting ada kain gitu yang nutupin gue. Kayak Justin kemarin di kalau nonton yang pertama dia juga bilang yang penting ada yang nutupin kakinya dia. Kan kaki. Tapi pakai selimut, maksudnya harus ada kain, mau setipis apapun itu yang penting ada yang nutupin. Oh gitu. iya, gue juga. Gitu. Tapi maksudnya yang pertama itu posisinya enak kalau megang selimut. Jadi gue tuh kalau tidur pakai selimut pasti begini nih. Jadi selimut diserap diginiin. Itu enak banget tidur begini nih. Jadi selimut di sini segini. Tapi di drama tuh nggak enak deh, karena selimut tuh ditarik-tarik gitu. Kadang orang suka nggak dapet selimut dari lo. Pasti sering banget. Kayak gue tiba-tiba kebangun gara-gara ada yang narik selimut gue. Terus habis itu gue baru sadar, anjir. Padahal selimut tuh udah ketutup nih, badan gue udah ketutup banget. Nah, gue tidurnya di samping kasur paling tepi itu. Selimutnya udah kejatuh semua ke bawah. Jadi kayak gue makan semua. Lo tidur jam berapa biasanya? Pagi apa malam? Depends. Tergantung kalau misalnya gue sibuk atau enggak. Emang lo sibuk ngapain sih? Lo sibuk ngapain emang? Enggak. Kalau misalnya besok pagi ada kegiatan yang harus gue lakuin kayak ke pasar untuk belanja, itu kan anaknya pagi-pagi. Nah itu gue tidur pasti jam 12, jam 1, maksimal jam 2. Tapi kalau misalnya besok nggak dikerjain, nah kan gue di pasar kan sekalinya belanja langsung banyak kayak ayam, ungkep, masukin kulkas gitu kan, itu kan bisa lama. Nah itu gue nggak ke pasar-pasar lagi tuh. Itu gue tidur bisa jam 4 lah. Oh gila. Gue juga pernah sih maluin. Itu juga jam 4. Ngapain main game anjing emang dasar. Terus apa? Lu pernah nggak mimpi? Lu selalu ingat mimpi lu nggak sih kalau bisa lagi tidur? Mimpi yang terakhir gue inget ada, sumpah ini mimpi serem banget. Dan sampai sekarang gue inget mimpi di mana gue sama perempuan lah. Sama perempuan. Ngapain mimpi basah? Bukan, orang mimpi. Enggak, kalau mimpi basah masa ya gue ceritain. Selalu ingat kan tapi terus mimpinya mimpi serem, horor. Jadi waktu itu gue lagi ada di kantin SMP gue kan. Gue sama cewek ini beli makanan di situ. Habis itu gue tinggal cabut. Nah ini ibu-ibu, gue nggak kenal siapa. Dan sebelumnya belum pernah ketemu. Bener-bener mungkin pernah ketemu dalam bawah alam sadar gue, tapi gue nggak ingat gitu ini ibu siapa. Karena mukanya jelas, pakai kerudung warna biru ibu-ibunya. Udah jajan. Nah gue kayaknya lupa bayar. Wah, terus ternyata tuh ibu-ibu hantu. Nah, gue kira ke rumah dong sama cewek ini, sama satu cewek ini. Gue ke rumah, kalian ada 3. Terus di bawah ada yang manggil, Rido gitu. Terus gue otomatis ngeliat ke bawah dong. Gue sama cewek ini ngeliat ke bawah. Ibu-ibu yang tadi, palanya naik tong, lo ke atas tinggi banget. Orang doang anjir. Kerudungnya ke bawah tapi. Jadi kerudungnya ngatung gitu tau gak sih? Nah, terus? Kerudung bergo yang langsung gitu. Nah iya. Itu
Sampai sekarang inget gue anjir kebangunnya karena itu. Gue tidur itu gue lagi kecapean banget saat itu. Tidur jam 11, bangun jam 4:30. Itu lu digangguin beneran kali, Dok? Soalnya inget. Kalau gue bilang itu disuruh sholat subuh. Kayak kita ambil positifnya aja gitu ya. Tapi lo sholat subuh nggak abis itu? Sholat, gila orang horor banget. Terus lo kalau mimpi basah inget gak sama siapa? Gue nggak inget. Enggak ingat. Berarti sama. Tapi kok Coli inget. Pertama kali Coli Mario Zawa. Oh iya, dulu tuh Miyabi tuh emang hebat ya kayaknya. Kacau sih. Dari zaman kapan? Ini dari gue SMP itu kayaknya. SMP. Iya. SMP tuh jagoan gue dulu. Jagoan anjir. Pubertas gue telat sih. Gue baru tau kayak gitu-gitu tuh justru pas gue SMA. Percaya nggak? Maksudnya tahu bintang bokep? Nggak tahu tentang tentang yang kita lakukan. Uh. Itu gue baru melakukan itu tuh 1 SMA, 3 SMP belakangan akhir. Berarti teman-teman lo baik. Enggak, jadi teman-teman gue pun mereka udah dari dulu kayak gitu. Tapi gue tuh dulu nggak ada interest gitu, gue nggak punya ketertarikan untuk ngeliatin itu gitu. Jadi ketika mereka nonton terus ngomongin apapun itu gitu, gue tuh biasanya nggak ikutan gitu. Tapi seksualitas gue itu kayak terbangun gitu. Itu pas gue akhir SMP terus SMA, kayak seingat gue kelas 1-an gitu. Nah itu baru tuh kayak muncul hasrat-hasrat yang harusnya hasrat-hasrat yang tiba-tiba muncul karena pubertas. Oh iya, kalau gue mimpi paling random justru tadi pagi. Gak tau ya, mungkin gara-gara gue habis nonton Detektif Conan malamnya apa gimana, gue nggak paham. Jadi tuh kebetulan hari ini tuh gue dapat lagi kerja di rumah gitu kan, karena kantor gue tuh di Sentul dan gue 3 hari berturut-turut tuh pulang pergi Sentul dan itu capek banget kan. Jadi gue tuh hari ini tuh pengen banget tidur seharian gitu. Nah, jadi ceritanya itu gue lagi sama nyokap gue nih lagi makan gitu kan, terus di tempat tadi pagi maksudnya lu? Tadi pagi banget. Lu bangun tidur, lu tidur dari semalam atau tadi pagi? Tadi pagi gue bangun, absen dulu, isi presensi dulu. Absen doang kali. Terus gue tidur lagi, Ya gue jadi jam 10-an ke atas gitu. Terus gue tidur lagi kan, Nah gue tuh ingat waktu gue lagi di restoran gitu kan sama nyokap gue, pokoknya ada teman-teman gue juga tapi gue nggak ingat siapa gitu. Yang gue ingat pokoknya ada nyokap gue di situ. Terus gue bilang, "Ma, aku mau ke pipis dulu," gitu. Terus gue ke toilet kan. Nah, tapi di toilet yang gue ingat arah ke toilet itu jadi kayak ada jalan pertigaan gitu. Sebelah kiri tuh kayak ada ruangan gitu loh. Ruangan entah itu tempat masak apa gimana. Gak tahu deh tuh. Tahu-tahu pas gue mau ke toilet, pas gue madep kiri itu tuh ada orang dibunuh. Anjing. Sumpah gue tuh mimpi kayak gitu terus orang tiba-tiba nggak tahu itu kelanjutannya kayak gimana, tiba-tiba nyokap gue tuh lagi ngobrol sama orang di luar, terus gue kebangun, terus gue nggak tahu kelanjutannya. Tapi itu gue ingat karena spesifik sekali kejadiannya soalnya. Tapi gue juga ngerasain tau kalau tidur setelah subuh itu bakal mimpi, tapi mimpinya nggak selalu gue ingat. Pasti gue nggak bakal ingat mimpi di tidur di pagi hari. Tapi gue ingat kalau gue misalnya mimpi. Tahu nggak? Iya. Tapi nggak maksudnya. Gue nggak apa yang di dalam mimpinya. Lu ingat lo bermimpi, tapi gue lo nggak bisa menceritakan tadi mimpi lo tuh apa gitu. Lo lupa mimpi lo apa, tapi itu sadar betul lo sedang bermimpi gitu. Itu terjadi setiap gue tidur pagi. Jadi habis sholat subuh tidur lagi. Itu makanya gue sampai sekarang kayak males banget kalau udah bangun pagi deh bangun dulu aja deh. Kalau mau tidur sekalian siang. Kalau misalnya udah bangun pagi terus tidur lagi, mimpinya pasti rata-rata buruk gue. Terus durasi lo tidur paling lama tuh berapa lama? 10 jam. Gue pernah 12 jam. 10 jam itu karena capek banget. Itu kenapa ya gue? Oh karena gue gak tidur 1 hari. Jadi besokan libur tuh gue bener-bener basah. Biasanya mau tidur berapa jam? 6, 5, sama gue 6. Jadi menurut gue susah 8 jam tuh, 8 jam. Iya susah. Udah umur segini kayak makin kesini makin susah gak sih dapat tidur lama gitu? Iya, tapi maksud gue sekarang berada di posisi yang even though lo nganggur juga tetap. Karena gue kan udah bekerja ya. Enggak, maksudnya walaupun gak bekerja gue nih ya. Enggak, kalau maksud gue gini, kalau gue memaksakan diri untuk tidur gitu, pertama karena kantor gue jauh banget gitu kan, jadi gue juga harus bangun pagi gitu dan kalau gue sekarang tuh modelnya mungkin kalau lo gitu malam masih bisa keluar gitu karena mungkin yang dikhawatirkan tuh belum terlalu banyak gitu, lo nggak harus bangun pagi gitu karena lo ngurusin diri lo sendiri gitu kan. Di posisi gue tuh gue nggak bisa kayak gitu, jadi sekarang tuh gue tuh jadi malas keluar karena udah capek duluan. Kalau dulu lo ngajak gue keluar, bang, ayo ayo keluar. Sekarang tuh enggak, kayak kecuali kalau lo kesini
Besok libur. Besok kan libur. Kalau lo kesini pun juga kan kadang nggak bisa lagi pada di rumah gua nih. Kadang kan sering gue tinggalin tidur duluan karena besoknya gue masuk kan. Jadi itu gue kayak udah berada di posisi yang gue tuh males banget tahu keluar gitu. Capek banget. Kecuali kalau misalnya kayak sebelumnya tuh masuk tuh cuma seminggu sekali. Mungkin masih gue ladenin masih tuh. Okay. Tapi kayak sekarang tuh udah capek banget, badan tuh rontok tau gak sih gitu. Dan sedangkan gue harus belajar lagi nyampe rumah karena ada persiapan melanjutkan pendidikan kan. Jadi gue harus belajar lagi gitu loh. Tapi dulu gue pernah saking capeknya dulu tidur, nyokap gue sangka gue mati dulu. Pernah, itu waktu itu gue masih tinggal di daerah Jakarta Timur lah. Jangan disebutin dong. Pondok Kelapa mana sawit? Enggak. Pokoknya Kelapa dulu, muda. Ini kejadiannya waktu gue SMP. Jadi gue ngunci pintu. Jadi gue pulang sekolah itu kan jam 4 atau jam 5-an gitu. Tidur nih gue masuk kamar dan selalu gue kunci pintu gitu. Dipanggil, gue tuh nggak denger. Dan di situ posisi kayak gue lagi karena emang capek banget. Lagi pakai headset dan denger capek banget. Dengar lagu Jadi gedor-gedor tuh nggak apa, gue nggak bangun kan. Akhirnya bokap gue dulu tuh sampai ke balkon terus manjat ke jendela. Gue ngeliat lu ada apa gitu. Takutnya gue kenapa-napa gitu kan, ternyata enggak. Abis itu gue bangun. Dibangunin dari jendela? Kayak gue nggak ingat banget, tiba-tiba gue bangun sendiri. Terus akhirnya gue bangun, ya ampun Cesar, digedor-gedor nggak bangun-bangun macam bla 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 kayak gitu. Takut sih itu. Jadi udah pada panik tuh keluarga ke gue kenapa dan nggak. Jadi gue secapek, kalau udah secapek itu ya benar-benar gitu sih. Itu yang gue bilang, gue kalau udah capek tuh bener-bener tidur bisa sampai 10 jam. Lu pernah nggak sih ngerasain yang lu pas tadi keadaan lu pengen ngelakuin sesuatu tapi perut lu kayak rak. Itu lu kayak dibisikin setan pas lagi tidur anjing. Terus bangunnya gue masuk angin deh. Karena nggak ada isinya tuh perut. Tidur pun aja gue nggak bisa pasti kalau tidur perut kosong. Pasti gue cari apapun yang bisa dicemilin di kulkas. Gue masih bisa kalau bisa lapar, maksudnya kayak lapar terus gue capek gitu, gue bisa banget gue langsung. Kalau misalnya malas makan biasanya gue makan buah. Oke, ya udah itu aja. Makasih Dok udah tidur bareng sama gue hari ini. Sama-sama. Ada yang mau dipromosiin nggak? Nggak, ntar aja belum. Ya udah ikutin aja Instagramnya Rido ada. Jangan lupa follow Instagram gue Ridamaz. Pokoknya gue tulis. Apa sih? Ya gue padahal di Instagramnya sendiri. Sama Nektar. Ya teman-teman, ini sekali-sekali gue ini tidur bareng sebenarnya konten yang sekali-sekali gue unggah. Kenapa? Karena biasa di channel gue tuh ngomongnya serius terus gitu loh. Ini tahu lu so. Ini cara gue untuk santai sedikit karena lagi banyak yang harus gue kerjain. Jadi gue nggak mau bikin konten yang susah-susah dulu. Bahkan di TikTok gue juga lagi jarang aktif. Oke semua, sampai ketemu di video berikutnya. Dah. Bye bye.